Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Garnish Lestari Fadida. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. NIM 2021284440. Teman-teman semua, gimana kabarnya nih? Semoga teman-teman sehat aja ya. Nah, teman-teman, di video kali ini saya mau membahas tentang AI nih. Kalau dengar kata AI, apa sih yang terlintas di pikiran teman-teman? Kecerdasan buatan, artificial intelligence, robot, mobil Tesla. Yap, semuanya benar teman-teman. Hal tersebut merupakan AI atau menggunakan metode AI. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang AI dan sejarah AI. Teknologi intelijensi buatan AI merupakan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berfokus pada pembuatan sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang sebelumnya hanya bisa dilakukan oleh manusia, seperti pemecahan masalah, pemahaman bahasa, dan pengambilan keputusan. Sains fiksi memainkan peran besar dalam memperkenalkan ide tentang intelijensi buatan AI kepada masyarakat. Salah satu film terkenal yang memperkenalkan AI ialah Metropolis, yang dirilis pada tahun 1927. Film ini mengisahkan di mana dunia di masa depan, di mana robot dipekerjakan sebagai pekerja dan menimbulkan masalah sosial dan politik. Lalu Obses Odyssey yang dirilis pada tahun 1968 tentang seorang AI bernama HAL yang dapat mengontrol dan mengambil keputusan sendiri. Kedua film ini membantu imajinasi masyarakat tentang AI dan mempopulerkan teknologi AI. Kita flashback ke tahun 900-an. Pada masa ini, muncul filsuf yang mengeluarkan teori matematika yang menjadi landasan mesin komputer atau kecerdasan buatan. Beberapa filsuf tersebut adalah George Bernard Alfred Head. George adalah seorang matematikawan yang menemukan aljabar boolean. Ilmu ini menjelaskan operasi logika. Dengan aljabar ini bisa dibuktikan kebenaran true atau false yang dipresentasikan dengan tiga biner 0 dan 1. Sama seperti bahasa yang digunakan komputer saat ini ya. Pada era 1930-an muncul Alan Turing, Claude Cannon, dan John Penman. Alan Turing merupakan salah satu tokoh penting dalam perkembangan teknologi. Ia adalah penemu mesin Turing dan tes Turing yang bisa menguji tingkat kecerdasan suatu mesin komputer. Pada era ini, para ahli sudah membicarakan bagaimana komputer mempresentasikan pengetahuan. Para ahli mulai mencari cara bagaimana memasukkan data ke dalam mesin agar mesin dapat belajar. Hingga pada tahun 950-an, sudah ada beberapa nama yang digunakan untuk sebuah mesin yang bisa berpikir, diantaranya cybernetics, automata teori, dan complex information processing. Variasi nama tersebut menunjukkan variasi konsepnya pola. Tahun 1951, aplikasi game Playing AI dibuat, yakni sebuah game taktis yang dibuat oleh Christopher Street, direktur Computing Machine Laboratory di University of Manchester, Inggris. Mesin mampu memainkan permainan seperti catur dan menang melawan pemain manusia. Kemudian di tahun 1954, Warren Wolfer yang bekerja di Georgetown University bekerja sama dengan ilmuwan dan insinyur lainnya yang mengembangkan mesin penerjemah bahasa pertama yang mampu menerjemahkan teks dari bahasa Inggris ke bahasa Prancis. Begitupun sebaliknya. Lalu, ide awal tentang intelijensi buatan dimulai sejak tahun 1956 saat seorang filsuf dan matematikawan bernama John McCarthy menyebutkan istilah artificial intelligence dan memfokuskan konsep mesin yang bisa berpikir seperti manusia. John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester, dan Claude Chanel memaparkan konferensi pertama tentang AI pada tahun 1956 di Daymouth, New Hampshire di Amerika Serikat. Dalam konferensi tersebut, mereka membahas
bagaimana komputer dapat memiliki kemampuan berpikir seperti manusia dan melakukan tugas-tugas yang sebelumnya hanya bisa dilakukan oleh manusia. Berkat kerja keras mereka, mesin pertama yang memiliki kemampuan AI diciptakan pada tahun 1956 dan awal mula AI ini dikenal. Lalu ada Mervyn Minsky dan Alan Newell yang membuat mesin pemecah masalah logika pertama yang mampu memperkenalkan AI ke khalayak luas. Pada tahun 1966, Joseph Weizenbaum membuat aplikasi chatbot pertama yang dapat menjawab pertanyaan, yakni aplikasi Eliza, yang menggunakan metode NLP atau Natural Language Processing. Eliza dapat memahami pertanyaan dan menjawab serta mengarahkan pertanyaan ke hal-hal yang berhubungan. Kontribusi lainnya yang membawa perkembangan AI bagi komputer adalah bahasa asing yang merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi klasik. Lalu ada juga Semantic Network and Frame Expert System serta General Problem Solver. Aplikasi-aplikasi ini memberikan dasar dan contoh bagaimana mesin bisa memecahkan masalah dan bekerja seperti manusia, membantu mempercepat perkembangan AI saat ini. Namun, meskipun sudah ada sejak lama, teknologi yang memadai untuk membuat AI belum tersedia. Pada saat itu, baru tahun 1980-an dan tahun 1900-an, ada kemajuan teknologi dan komputer membuat AI menjadi kenyataan. Periode tahun 1960-an sampai 1980-an disebut sebagai era simbolik AI. Ini dicirikan oleh perkembangan program AI yang menggunakan simbol matematik untuk mewakili pengetahuan dan menjalankan tugas-tugas yang kompleks. Ide tentang AI mempengaruhi perkembangan teknologi yang saat ini dengan cara yang luar biasa, membantu hal-hal seperti pembelajaran mesin, analitik data, dan bahkan teknologi robotika. AI juga membantu memecahkan masalah seperti diagnosa medis dan pemecahan masalah-masalah lingkungan. Contoh lainnya, mesin pencari Google, face unlock smartphone, dan masih banyak lagi. AI mampu mengerjakan tugas-tugas yang kompleks dan mampu memberikan solusi yang lebih baik. Tanpa ide awal tentang AI, mungkin teknologi saat ini tidak akan sejauh ini. AI membuka jalan untuk teknologi yang luar biasa dan kita hanya bisa membayangkan apa yang terjadi di masa depan. Terima kasih, itu saja penjelasan saya tentang AI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.